Dan saudara, kita akan bahas bagaimana kemudian jalannya sidang etik terhadap Bribka Rohmat, salah satu dari 7 anggota Brimob yang diduga menabrak Afan Kurniawan, pengemudi ojol hingga tewas. Kita akan bahas bersama dengan pengamat kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies atau ISES, Bambang Rukminto. Selamat pagi, Pak Bambang. Pagi, Ya, Pak Bambang, Anda melihat sidang etik yang berlangsung kemarin terhadap Kompol Kosmas, kemudian hasilnya, kemudian Kompol Kosmas dipecat ataupun diberhentikan tidak dengan hormat. Melihatnya seperti apa, Pak Bambang? saya melihat apa yang dilakukan oleh kepolisian kemarin terkait dengan sidang kode etik sudah sangat layak diapresiasi ya, karena kasusnya baru hari Kamis kemarin dan hampir hanya 1 minggu terkait dengan kasus itu sudah ada keputusan sidang kode etik dan sidang kode etik Profesi Polri, dan Kosmas sudah diberikan sanksi berat, yakni pemberhentian tidak dengan hormat. Ini menjadi semacam progres yang bagus ya bagi kepolisian, tetapi jangan hanya berhenti di situ saja, karena terkait dengan pelanggaran ini juga ada kasus penghilangan nyawa, artinya ada tindak pidana yang terjadi dalam insiden tersebut. Maka proses pidana itu juga harus segera dilakukan. Sementara terkait dengan sidang kode etik dan disiplin bagi personel yang lain ini juga harus digelar seperti itu. Tidak perlu menunggu satu persatu sidang pidana, tapi harus bisa dilakukan secara serentak. Seperti itu, Oke, saudara. secara bersamaan digelar sidang kode etik kepada 7 orang, kemudian juga proses pidananya juga harus tetap berjalan juga gitu, Pak Bambang. Tapi Pak Bambang, kalau Anda melihat kemarin dari Kompol Kosmas sendiri menyatakan masih akan pikir-pikir untuk banding seperti itu. Nah, ketika misalnya nanti Kompol Kosmas ini banding, apakah memang kemudian bisa membatalkan ataupun mengubah keputusan pemecatan terhadap dirinya? Eh, Terkait dengan banding dan hasil banding itu sangat memungkinkan ya, sangat terbuka sekali apakah Kapolri itu menolak atau menerima banding yang dilakukan oleh personil yang melakukan pelanggaran. Prosesnya memang 21 hari ya, dan itu semua tergantung pada keputusan Kapolri. Kalau saya melihat Kompol Kosmas ini sudah menjalankan masa dinas yang cukup lama, juga memiliki kemungkinan untuk sebelum inkrah itu mengajukan pengunduran diri, dan masih berhak untuk menerima pensiun seperti itu. Karena kalau kita melihat kasusnya sendiri kan ini adalah sebuah insiden gitu loh. Jadi mungkin hal itu memang tidak bisa diterima, apapun yang terjadi. Seorang anggota kepolisian harus disiplin SOP dan harus bisa menahan diri. Tetapi faktanya kan itu adalah insiden yang tentu saja seperti yang disampaikan oleh Kompol Kosmas itu tidak ada niatan untuk menghilangkan nyawa seseorang seperti itu. Makanya memang harus ada pertimbangan-pertimbangan lain nanti mungkin ketika banding itu diterima atau tidak diterima oleh Kapolri, karena yang memutuskan nanti adalah Kapolri sendiri seperti itu. Oke, masih ada kemungkinan itu, tapi kita akan bahas lagi Pak Bambang usai jeda berikut. Saudara tetap bersama kami di Breaking News Kompas TV.